Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan tetap semangat sekalipun belajar melalui daring. Sebelum membahas tentang materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Khair Effendi, alamat di Desa Tempuran, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Di dalam konsep fikih dan ibadah dalam Islam ini terbagi beberapa judul kecil. Di antaranya adalah syariah, ibadah, dan fikih. Di dalam syariah ini akan dibahas tentang konsep syariah Islam. Yang kedua, tujuan dan prinsip syariah. Sedangkan di dalam ibadah ini akan dibahas tentang ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Sedangkan tentang fikihnya adalah tata pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Kata fikih itu sendiri bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa Arab berarti fahmun amiq, yang artinya pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Dalam hal ini ada beberapa pakar fikih. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau menerangkan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Sementara Syekh Al-Amidi menjelaskan bahwa fikih adalah sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup fikih. Apa itu ruang lingkup fikih? Ruang lingkup fikih itu adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Di antaranya adalah hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, dan hukum haram. Dalam bentuk yang lain, ada hukum sah, ada batal, ada benar, dan ada salah. Ruang lingkupnya yaitu yang berhubungan antara manusia dengan kholiknya, atau disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas, atau dengan kata lain disebut dengan muamalah. Ya. Ini ada al-akhwalu syakhsiyah, ada muamalah madiyah, ada juga al-ahkamul iktisadiyah wal maliyah. Apa itu al-akhwalu syakhsiyah? Al-akhwalu syakhsiyah adalah hukum yang mengatur manusia dalam membina keluarga. Sedangkan muamalah madiyah adalah hukum yang bertalian dengan hak kebendaan. Dan yang ketiga, al-ahkamul iktisadiyah wal maliyah adalah hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan tentunya. Apa itu perbedaan fikih dengan syariah? Secara terminologi, kata syariah berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Namun dalam perkembangannya, kata ini lebih sering digunakan untuk jalan yang lurus atau at-tariqatul mustaqim, yakni agama yang benar. Tentunya memiliki tujuan. Tujuan syariah secara khusus atau maqasidus syar'iyyah. Yang pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin itu adalah untuk memelihara agama. Tujuan yang kedua untuk memelihara jiwa atau disebut dengan hifdzun nafsi. Tujuan yang ketiga untuk memelihara akal atau disebut dengan hifdzul akli. Tujuan yang keempat untuk memelihara keturunan atau disebut dengan hifdzun nasli atau hifdzun nasl. Yang kelima untuk memelihara harta atau disebut dengan kata lain hifdzul mal. Uraian para pakar fikih yang menjelaskan fikih secara terminologi. Di antaranya Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah sama dengan agama. Sementara Manna al-Qattan, pakar fikih dari Mesir, mengatakan bahwa syariah merupakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak,
dan tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara Imam Fathud Doraini menyatakan bahwa syariah adalah segala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di mana keduanya disebut dengan teks-teks suci atau disebut juga An-Nususul Muqaddasah. Ini perbedaan antara syariah dengan fikih. Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahlu fikih, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sementara fikih hukumnya bersifat dhanni atau dugaan. Yang ketiga, hukum syariah hanya satu universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sementara hukum fikih berbagai macam cara pelaksanaannya. Yang keempat, tidak ada campur tangan manusia dalam menetapkan sebuah hukum. Tapi kalau fikih, ini adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Anak-anakku sekalian, ibadah dan karakteristiknya. Kita lanjut kepada bab atau bagian yang kedua, yaitu tentang ibadah dan karakteristik. Yang pertama, pengertian ibadah. Menurut bahasa, itu ada 4 makna dalam bentuk pengertian ibadah. Yang pertama adalah at-ta'ah, kedua adalah khudu' atau tunduk, yang ketiga adzillu atau hina, yang keempat at-tanassuk atau pengabdian. Dasar tentang ibadah dalam Islam ini ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Dhariyat ayat 56. Nanti kalian cari sendiri ayatnya, kemudian ditulis beserta terjemahnya. Yang ketiga, macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi 2, yakni ibadah khassah atau khusus, atau disebut dengan ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ammah atau umum, disebut juga dengan ibadah ghair mahdhah. Yang pertama, ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur serta dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ibadah ghair mahdhah adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah dari segi pelaksanaannya, ada yang termasuk ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, ada yang termasuk ibadah ruhaniyah, maliyah, ada yang termasuk ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Seperti apa contohnya? Contoh dari ibadah jasmaniyah, ruhaniyah adalah seperti sholat dan puasa. Karena jasmani kita ikut ibadah, ruhani pun juga ikut ibadah. Yang kedua, ibadah ruhaniyah, maliyah. Ruhaniyah dan maliyah. Ruhani kita beribadah juga disertai dengan harta yang kita keluarkan. Contohnya adalah zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Ketiga-tiganya digabungkan. Contohnya adalah ibadah haji. Selanjutnya, ibadah ditinjau dari segi kepentingan. Kepentingan fardu atau perorangan. Ada kepentingan ijtimai atau masyarakat. Kemudian ibadah ditinjau dari segi bentuknya. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, niat beribadah hanya kepada Allah, itu jelas. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah semata-mata harus bersih dari tendensi. Ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu.
Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan dan ketundukan kepada Allah. Selanjutnya, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan pada ujungnya nanti kalian catat semua apa yang Bapak sampaikan. Setelah itu kemudian kalian foto, kirimkan ke nomor WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.